Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fil hadis, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun shalihun yad'u lah. Rawahu Muslim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhtadin yang berbahagia rahimakumullah. Sebelum saya menguraikan atau menyampaikan materi kultum pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang sudah kita terima selama ini. Baik itu nikmat sehat jasmani dan sehat rohani, juga nikmat kekuatan serta kesempatan. Lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Dan nikmat yang terakhir itulah yang akan menentukan atau menghantarkan kita hidup bahagia di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Maka dari itu, nikmat-nikmat yang telah kita terima, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya mumpung masih ada kesempatan. Kita ingat, bagi orang yang pernah sakit itu akan sadar, ternyata orang sakit itu sudah tidak bisa ngopo-ngopo. Minum saja dibantu, makan juga dibantu, segalanya dibantu. Sehingga untuk melakukan kebaikan sebagai ibadah tambahan sudah sulit sekali. Maka dari itu, di saat kita sehat, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita tahu di bulan suci Ramadan itu hampir semua keimanan seseorang akan naik sesuai dengan naiknya ibadah di masjid-masjid. Saya berkeliling di masjid-masjid sampai malam tadi masih penuh. Tetapi coba kita lihat nanti pasca Idul Fitri, masjid ini bisa menjadi besar sekali.
karena penghuninya sedikit. Sekarang penghuninya banyak, jadi kelihatannya penuh. Jadi masjid ini semakin kecil. Hadirin yang berbahagia, pertama saya ingin menyampaikan sebagaimana hadis yang sudah saya bacakan di depan. Tapi saya awali dengan bahwa kita di minggu ini adalah sudah memasuki fase yang kedua, yang para ulama membagikan bulan Ramadan itu dalam 3 kategori. 10 hari yang pertama para ulama menerjemahkan dengan istilah Syahrul Rahmah. Jadi 10 hari yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menebarkan rahmat ataupun kasih sayang kepada hambanya, tidak hanya hamba yang taat, juga yang tidak taat Allah berikan rahmat. Contohnya apa? Rezeki yang berupa uang, kesehatan. Itu yang diberi tidak hanya orang yang taat, orang yang bangkang pun akan diberi rezeki. Karena itu sebagai tanggung jawab Allah melahirkan manusia ke dunia ini. Jangan sampai Allah melahirkan manusia ke dunia ini dalam keadaan sengsara, dalam keadaan sakit-sakitan. Itu adalah sebagai wujud tanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua makhluk yang hidup di dunia ini tidak ada yang tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat binatang melata yang nempel di tembok itu, yang sehari berjalan baru dapat berapa meter, itu pun diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada makhluk ciptaan Allah yang lahir ke dunia ini tidak diberi rezeki oleh Allah. Apalagi sudah lahir kemudian mau berdoa dan berikhtiar, itu tentu akan mendapatkan nilai lebih. Wong lahir saja dengan tenang, dengan diam, Allah masih berikan rezeki dan berikan kesehatan. Apalagi yang lari kencang, memburu keberkahan, memburu rezeki Allah yang ada di dunia ini, maka Allah akan memberikan nilai lebih. Maka dari itu, setelah kita lahir di dunia, jangan lupa berdoa dan berikhtiar. Supaya di dalam berikhtiar kita ini maksimal, maka minimal ada 4 S yang harus kita penuhi. S-nya ada di terakhir. Yang pertama, harus kerja keras. Tidak ada orang lahir ke dunia ini, tidak ada makhluk Allah lahir ke dunia ini tanpa kerja keras akan memperoleh rezeki yang diidam-idamkan. Kalau tidak kerja keras, ya apa yang diperoleh saanane, seadanya. Maka dari itu yang kedua adalah kerja tuntas. Jadi tidak hanya kerja keras, tapi harus tuntas. Kalau kita punya halaman luas, nyapu cuma separuh halaman, itu mesti akan dirasani banyak orang. Itu tuh niat nyapu orang.
nyapu ming diglumpukke ning tengah terus ditinggal pergi. Begitu ada angin kencang berhamburan lagi. Begitu ada ayam datang diceker-ceker. Itu namanya tidak tuntas. Apa saja yang kita lakukan kalau tidak tuntas itu kesannya adalah acak-acakan. Yang kedua, kita harus kerja cerdas. Bagaimana kita kerja ini sudah sekian tahun harus ada perubahan. Masa sih kerja sudah 30 tahun kok masih ajek seperti itu? Yaitu istiqomah, karena istiqomah itu artinya ajek. Tapi dalam hal kerja salah, harus meningkat. Ibadah istiqomah, tetapi tidak boleh ajek monoton seperti itu. Maka harus ada peningkatan. Dan yang terakhir, lebih penting, ini adalah kerja ikhlas. Apa yang kita lakukan, manusia sifatnya berusaha. Yang akan menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kalau bekerja sudah mencapai hasil, jangan sombong. Karena itu semua hanyalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa endingnya harus Allah Subhanahu wa Ta'ala? Supaya kalau kita kerja kemudian tidak membuahkan hasil, itu bukan menyalahkan orang lain, tapi memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecil, seorang jualan di tempat ini, pada saat dia jualan sendiri itu luar biasa batine. Batine itu bahasa ekonominya dividen. Batine oke, karena sendiri. Begitu di sampingnya berdiri satu usaha, maka yang di sini sudah mulai berkurang karena berpindah ke sebelahnya. Itu karena kalau kerjanya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama kali berdiri ini onone nyalah kesandi. Gara-gara yang di sampingku itu berdiri usaha, jadi usaha saya tidak laris. Akhirnya setiap hari hanya menyalahkan usaha yang ada di sampingnya. Malah terkadang berpikir, wah, nek ngono aku tak minggu tuyul biar yang sampingnya tidak laku. Nah, itulah sebabnya manusia kalau usaha, kalau hanya karena dirinya sendiri dan karena hawa nafsu, maka akan lebih banyak menyalahkan orang lain. Kalau kita selalu bernegatif thinking, itu kata psikolog gampang mati. Gampang mati. Karena apa? Pikiran dan hatinya selama hidup sehari-hari tidak pernah tenang. Panjenengan kalau kepingin mati seperti itu. Tidak usah makan dan minum, bekerja terus, dan lain sebagainya. Itu nanti cepat mati. Walaupun mati itu adalah takdir Allah, tapi karena lantaran. Saya meyakini orang yang tidak makan sehari semalam, ataupun 3 hari 3 malam, itu pasti cepat mati. Sinten sing kepengin mati, niku salah satu resepnya. Hadirin yang berbahagia, idza matabnu adama, nalikane mati niku bahasa Arab ya,
Mata itu kan artinya mati. Tapi kalau bahasa Indonesia adalah meninggal, meninggalkan dunia selama-lamanya. Itu namanya mati. Ada juga mati itu dengan istilah wafat. Wafat pernah dengar nggih? Wafat. Atau ada yang mengatakan bahasa Jawane napa? Sedo ya. Sedo. Atau tilar dunyo gitu ya. Kalau di tempat saya ada tambahan satu namanya modar. Di tempat saya sana, saya di sana biasa kalau ada orang mati, siapa yang modar? Tapi kalau di Jogja saya nggak berani, nanti bisa dipukuli sama ahli warisnya, kurang ajar ini. Jadi saya nggak berani, tetap saya harus menyesuaikan sinten ingkang sedo, sinten ingkang modar. Tuh, jadi nalikane modar atau mati, Ibnu Adam, keturunan Nabi Adam, bapak-bapak ini keturunan Nabi Adam, ibu-ibu juga Nabi Adam, karena yang disandarkan dalam keluarga itu adalah bapak. Jadi tidak ada istilah solihah binti siapa, solihah ya bin bapaknya, mesti bapaknya. Jadi kalau bapak-bapak ini keturunan Nabi Adam. Jadi mingkem nggih Adam. Nah, kalau ibu-ibu keturunan Hawa. Jadi mangap. Jadi kalau ada ibu-ibu yang seneng mangap, itu ya memang sudah kodratullah, harus mangap terus. Artinya agak cerewet gitu ya. Dan kita harus bersyukur punya istri cerewet itu bisa tidak usah nyetel musik di rumah, cukuplah musiknya ibu-ibu. Ya tidak semua ibu-ibu sih, tapi pada umumnya ibu-ibu seperti itu. Nggih mboten? Wah, ini bapak-bapak malah ngiyani ya Bu. Ya, jadi kalau bapak-bapak banyak yang meneng itu ya karena Adam itu mingkem. Mingkem terus gitu. Nah, jadi Ibnu Adam ing kotoa, terputus, illa min salasin, kejaba ming telu. Jadi kita semua makhluk Allah yang ada di dunia kalau sudah mati, bukan modar nih, mati itu sudah tidak bisa nambah apa-apa. Beribadah sudah tidak bisa, ke masjid Al-Muhtadin ini juga sudah tidak bisa, bekerja, beramal soleh, ketemu istri yang cantik, ketemu anak-anak yang lucu, sudah tidak bisa. Maka yang bisa diandalkan, yang bisa ditunggu-tunggu adalah hanya 3. Yang pertama apa? Sodakotun jariyah. Sodakoh, sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sesuatu yang diberikan itu selalu dimanfaatkan. Misalnya ada pembangunan masjid, urun keramik 1. Mas, aku titip keramik 1, tolong dipasang di masjid. Selama masjid itu dipakai, maka akan menjadi sodakotun jariyah. Walaupun yang urun tadi sudah mati, selama beliau berada di alam kubur dan di alam sana, itu akan mendapatkan kiriman kebaikan. Saya sangat meyakini kalau berdoa ngirim donga itu mesti sampai. Kalau ada yang bilang tidak sampai, jenengan mati dulu, nanti saya kirimi. Kalau tidak sampai, balik lagi sini protes.
Tapi kalau kirim ingkung kepada orang yang sudah mati, nah itu memang tidak sampai. Eman-eman jangan diberikan pada yang sudah mati, berikan pada yang masih hidup. Jadi ada manfaatnya. Jadi sedekah jariyah itu mengalir terus kebaikannya kepada orang yang nitip keramik itu tadi. Nitipnya kan satu, tapi kan kancane okeh, jadi 1000 keramik. Seperti nyamuk itu kan hanya satu toh, nggih mboten, sing okeh lah koncone. Nah, kan gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, awaladin solihin yad'ulah, yaitu anak yang soleh. Anak yang soleh. Kalau anak yang soleh itu pasti mendoakan kedua orang tuanya. Mendoakan minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau anak soleh pasti akan berbuat baik kepada siapa saja dan selalu mendoakan. Nah, kalau anak salah, nah itu yang selalu membuat angkara murka di dunia ini. Jadi bedanya hanya sedikit, soleh dan salah, hanya sedikit. Yang terakhir, au ilmin yuntafa'um bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Manakala diberikan kepada orang lain bertambah mendekat kepada Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu diberikan orang lain, tapi orang lain yang diberi ilmu bertambah menjauh dari Allah, suka maksiat, suka mungkarat, suka dan lain sebagainya yang jelek-jelek, itu namanya ilmunya tidak bermanfaat. Kalau yang bermanfaat itu nanti akan memberikan kebaikan kepada orang yang memberikan ilmu. Misalnya saya memberikan ilmu kepada panjenengan, saya mati, panjenengan masih mengamalkan yang ilmu saya berikan, saya akan mendapatkan kiriman kebaikan dari panjenengan. Panjenengan sampaikan ke anak, panjenengan mati, anaknya melanjutkan dapat kiriman, cucunya dan lain sebagainya. Sehingga kebaikan itu terus menerus bagaimana kita menyampaikan pada orang lain. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf terlalu lama, tulisannya 15 menit. Mudah-mudahan beberapa hal yang saya sampaikan ini menjadikan koreksi bagi kita semua di dalam melakukan aktivitas di dunia ini. Marilah kita seleksi, jangan waton ngelakoni, tapi usahakan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Insya Allah akan membuahkan hasil. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Azizu ya Ghafar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.